Agar mengenali dan taat hukum, Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penyuluhan hukum bertema Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Salah satunya dilakukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Bagor, Kabupaten Nganjuk pada Senin 7 November 2022. Kegiatan dikemas dalam upacara bendera, salah satu jaksa bertindak sebagai pembina upacara. Sedangkan sebagai petugas upacara adalah siswa dan siswi SMP Negeri 1 Bagor. Menariknya, usai upacara bendera dilanjutkan dengan kegiatan menanam pohon pule di area sekolah. Lia Listiana SHMH, Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Nganjuk, mengamanatkan ada 3 subtema yang diangkat dalam penyuluhan hukum lewat upacara di sekolah-sekolah. Di antaranya, bullying, peredaran narkotika, dan penggunaan media sosial yang baik dan bijak. Bagaimana laporan selengkapnya? Ikuti liputan Nganjuk TV dalam kegiatan upacara bendera di SMPN 1 Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Mengapa yang menjadi sasaran penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Nganjuk adalah anak-anak pelajar? Lantaran pada usia anak-anak pelajar tersebut adalah memasuki usia mencari jati diri, rasa ingin tahu, dan rasa ingin belajar yang sangat besar. Maka Kejaksaan Negeri Nganjuk harus hadir di tengah-tengah anak-anak usia SMP untuk melakukan pendampingan agar anak-anak dapat terarah, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, kebetulan di kami Kejaksaan Negeri Nganjuk itu ada penyuluhan hukum. Biasanya kita itu ke sekolah-sekolah. Nah, ini salah satunya adalah kita menjadi inspektur upacara atau pembina upacara dalam upacara hari Senin. Kebetulan hari ini tanggal 7 November 2022 bertempat di SMP Negeri 1 Bagor. Tema yang diangkat apa, Bu? Kami mengangkat tema Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Itu untuk anak-anak usia, apalagi usia remaja, mau menginjak remaja, ini itu sangat dibutuhkan. Tadi memang ada temanya Kenali Hukum, Jauhi Hukuman, tapi kita terbagi dari 3 subtema, antara lain bullying, kemudian peredaran narkotika, sama penggunaan media sosial yang baik dan bijak. Kenapa sasarannya anak-anak pelajar, Bu?
Karena anak-anak pelajar usia remaja seperti itu adalah anak-anak yang mereka mencari jati diri. Jadi rasa ingin tahu, rasa mau belajar itu sangat besar di usia-usia anak-anak SMP seperti ini. Makanya kita harus hadir di situ, kita melakukan pendampingan supaya anak-anak ini bisa terarah, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Sebenarnya seberapa parah Bu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak? Kalau di Nganjuk ini terutama ya, kebanyakan itu adalah tawuran antar perguruan. Biasanya itu mereka hanya ikut-ikutan, tidak tahu mana yang menjadi korban, mana yang pelaku. Mereka hanya dalam satu grup, satu forum, misalnya grup WhatsApp, mereka diajak ayo ke sana, mereka ikut. Kemudian ada nanti yang disuruh misalnya membawa senjata, mereka membawa. Karena beberapa kali kita melakukan tahap 2 ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah mereka tuh kebanyakan tidak tahu. Jadi mereka diajak siapa, pelopornya siapa, itu mereka tidak tahu. Mereka hanya solidaritas. Ayo misalnya perguruan A, ayo solidaritas karena kita ada anggota atau warga kita ada yang menjadi korban, ayo kita balas. Mereka hanya seperti itu, tapi mereka tidak tahu kalau justru dengan solidaritasnya itu malah akan membawa bencana bagi dia sendiri. Agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum, disarankan agar pelajar mengikuti kegiatan yang bersifat positif di sekolah. Di antaranya kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan cinta lingkungan, menanam pohon, dan sebagainya. Seperti dilakukan di SMPN 1 Bagor, usai upacara bendera bersama Kejaksaan Negeri Nganjuk, dilanjutkan kegiatan penanaman pohon dalam area sekolah. Sarannya adalah mengikuti hal-hal yang bermuatan positif ya, seperti mengikuti bimbingan pelajar atau mengikuti ekstra di sekolahan yang menambah skill kemampuannya, misalnya di bidang tari atau olahraga, supaya menghindarkan kita dari hal-hal misalnya nongkrong malam dengan teman-teman misalnya yang lebih dewasa yang akan membawa dampak buruk bagi anak-anak itu sendiri. Kebetulan di SMP Negeri 1 Bagor ini ada penanaman pohon. Nah, kita salah satunya menanam pohon di area sekitaran SMP 1 Bagor. Semoga harapannya nanti memang pohon ini membawa berkah bagi SMP Negeri 1 Bagor sendiri dan bagi anak-anak nanti bisa lebih membawa manfaat aja untuk di SMP Negeri 1 Bagor. Kegiatan penanaman pohon ini sebenarnya bagian dari agenda SMPN 1 Bagor untuk menyongsong peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Kelahiran Ki Hajar Dewantara 2 Mei 2023 mendatang, yaitu dengan mencanangkan gerakan menanam 1000 pohon di kawasan hutan Tritik, Kecamatan Rejoso. Kepala SMPN 1 Bagor Bayu Waseso SPD menyampaikan, kegiatan upacara dengan menghadirkan jaksa dari Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk memberikan bekal kesadaran hukum bagi siswanya agar tidak menjadi terhukum. Sedangkan kegiatan simbolis penanaman pohon pule usai upacara adalah sebagai salah satu program OSIS SMP Negeri 1 Bagor, yaitu Cinta Lingkungan. Rencananya dilanjutkan dengan menanam 1000 pohon tabebuya di kawasan hutan Tritik Rejoso. Di Kejaksaan masuk sekolah bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada anak-anak, terutama anak-anak SMP, supaya tidak memahami hukum dan jangan sampai terjadi terhukum. Untuk itu tadi dari Kejaksaan melalui Jaksa Bu Silvi tadi memberikan beberapa pembinaan sebagai pembina upacara, sekaligus berikan pembinaan kepada anak didik kita. Kondisinya baik, pergaulan juga baik, pembelajaran juga berjalan juga lancar, dan anak-anak juga dalam kondisi kondusif untuk menerima pembelajaran. Tapi saya lihat dilanjutkan dengan kegiatan menanam pohon, Pak. Itu gimana ceritanya? Itu penanaman pohon itu berkaitan dengan program sekolah, yaitu menanam 1000 pohon
itu kita awali. Yang kemarin sudah kita awali, yang ini diawali juga penanaman pohon dari kejaksaan. Kemudian nanti berkelanjutan pada penanaman pohon berikutnya yang akan ditanam oleh anak-anak. Sebagai tujuannya adalah anak-anak biar lebih mencintai bumi kembali. Rencana akan ditanam di mana, Pak? Rencana sesuai dengan proposal yang kita buat, nanti akan kita tanam di tepian jalan di daerah Rejoso Utara atau sekitaran Tritik. Ya, mungkin di situ nanti. Penyediaan bibit seperti apa, Pak? Penyediaan bibit ini iuran dari anak-anak, satu anak satu. Ini untuk bibitnya ini masih sudah mulai ada yang tumbuh. Itu nanti akan tersedia saat anak-anak nanti akan melakukan gerakan menanam secara bersama-sama. Itu ada dari dinas supaya anak-anak lebih mencintai bumi dan ada surat edarannya. Demikian juga model penanamannya seperti apa nanti. Secara serentak nanti mungkin bulan Desember. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.